Halo teman-teman, kembali lagi di video ini kita akan belajar bagaimana cara menginstal framework-nya, yaitu ada dua cara ya teman-teman, yaitu install dari file arsip, kemudian install dari Composer. Nah, di video ini kita install dulu dari file arsipnya. Nah, jadi teman-teman langsung aja kunjungi eFramework, kemudian teman-teman bisa ke More, kemudian download Y. Nah, di sini ya, download Y. Nah, teman-teman bisa langsung download ya, install from dari file arsip ya, teman-teman. Nah, jadi ada eh, dua jenis ya. Yang pertama Y2 dengan basic aplikasi template ini adalah framework dengan template standar ya. Nah, kemudian Y2 ini dengan advanced with application advanced application ya. Jadi kalau basic ini sama seperti framework pada umumnya seperti coordinator itu basicnya ya teman-teman. Nah, kalau ini sudah disediakan yaitu front end dan back endnya. Nah, jadi itu ya perbedaannya. Jadi kita install dari basicnya dulu ya. Ya, Y2 dengan basic aplikasi ya. Kita mulai dari basic. Nah, kalau teman-teman udah membuat aplikasi itu yang memiliki back end dan front end itu teman-teman lebih cocok pakai ini. Nah, kita download aja di sini ya. Nah, ini kita lihat dulu isinya. Ini basic ya. Basic ini terdiri dari ini seperti ini aja struktur foldernya. Kemudian kita coba download untuk advance. Untuk advance-nya ini ukurannya 18 ya. Yang advance ukurannya 18 MB. Oke, kita coba buka. Jadi kita bandingkan ya antara kedua ini. Nah, kita bandingkan. Nah, ini dia. Kita lihat perbandingannya. Ini yang advance, struktur foldernya. Nah, kalau yang advance itu ada back end dan front end ya, back end dan front end ya teman-teman. Kemudian kalau basic ini seperti ini aja ya, teman dia seperti ini aja. Nah, jadi itu ya teman-teman, back end dan front endnya. Mana dia tadi? Advance. Ini front end. Oke, web. Oke, ini nanti ditaruh di sini ya untuk CSS front end dan back endnya. Kemudian kalau back end taruh aja di sini ya, di web ini juga ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, nah kontrolernya tetap ya untuk mau back end dan front end ya. Nah, di sini back end, ini kontrolernya untuk back end ya. Nah, kemudian untuk front end, dia terpisah ya. Sebenarnya sama aja sih secara konsepnya itu sama aja teman-teman. Ini juga bisa dipakai membuat back end dan front end nanti. Oh, kalau front end, nah ini juga mempunyai controller jadi dipisah juga ya semuanya ya teman-teman. Bisa dia. Oke, di kira-kira seperti itu. Ini strip main parang test. Oke, kalau backend config path, terus kita ke advance lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin saat ini kita belajar dulu untuk basic ya. Kita pakai basic dulu. Nah, untuk basicnya, teman-teman cukup pindahkan ya ke localhost-nya. Jadi karena bagi yang menggunakan SAMPP, jadi localhost-nya ada di htdoc ya. Kalau wampp wam kemudian www ya. Nah, taruh aja sini ya. Oke. Nah, ini taruh aja di dalam ini ya. Oke. Nah, kita ganti aja nama projectnya ya. Ini kan defaultnya basic ya. Defaultnya basic, itu kita ganti aja dengan belajar I 2 ya.
belajar Y2. Nah, seperti ini. Oke, untuk menjalankannya, teman-teman jalankan lokal servernya ya. Nah, kemudian eh, buka dengan text editornya. Ini saya close dulu. Klik kanan, eh, show, open with code ya. Nah, ini tadi struktur programnya ya, teman-teman, struktur foldernya. Oke, kita coba jalankan localhost. Oke, kemudian nama folder projectnya ya. Ini belajar I2 slash. Oke. Nah, jadi teman-teman pilih yang uh, web ya, teman-teman, web ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau kita menginstal dari file arsip, kita harus mengisi secret key-nya ya. Secret key-nya teman-teman bisa isi di sini ya, di config, kemudian web. Nah, kemudian di sini ya, cookies validation key ya, insert the secret key. Oke, jadi ini kosong ya, secret key-nya karena kita dari file arsip. Tapi kalau dari file dari install composer nanti secret key-nya udah di generate secara otomatis. Nah, untuk secret key-nya bisa teman-teman isi asal aja, angkanya angka random aja seperti ini misalnya. Nah, seperti itu ya. Terus kita refresh lagi, maka sudah langsung jalan ya teman-teman. Nah, tetapi perlu teman-teman ingat ya, ini bisa aja jalan, ini jalan ya. Nah, ada juga beberapa yang misalnya jalan hanya di versi yang dimintanya versi 8 ya. Ya versi 8 PHP-nya harus berjalan di versi 8 karena komposernya itu support di versi 8 aja katanya. Kalau ada juga yang seperti itu, jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja. Nah, ini karena udah jalan aja langsung ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Saya refresh ya. Karena saya menjalankan PHP versi 5 ya. Nah, versi 5 ya. Jadi maka akan muncul errornya seperti ini. Composer detected issue platform. Your composer dependency required hanya versi PHP 7.4 ke atas ya. Nah, sedangkan yang running sekarang PHP-nya versi 5, jadi nggak bisa, jadi harus PHP versi 7 ya. Teman-teman tinggal ganti aja versi PHP-nya ke versi 7.4 yang minimal ya, teman-teman. Dan udah bisa jalan lagi ya. Kita tunggu dulu di refresh. Nah, udah berhasil ya. Congratulations, you have successful create your e-powered application. Jadi seperti ini ya, kira-kira teman-teman. Nah, ini kontak, ini login ya. Ini bawaan template defaultnya ya. Nah, seperti aplikasi framework yang lain, jadi ada template bawaan template bawah dari frameworknya ya. Ini seperti ini tampilan utamanya saat project pertama kali kita buka atau kita jalankan. Oke, jadi itu ya teman-teman caranya teman-teman menginstal ya atau menginstal dari file arsip ya. Oke, kita lanjut di video berikutnya bagaimana cara menginstal di apa ya. Nah, jadi untuk menjalankannya teman-teman bisa biasanya di server di sini ya. Kalau ini jalan ya teman-teman. Harusnya ini jalan sih ya. Nah, ini jalan. Nah, ada untuk menjalankannya ada dua cara, bisa dengan cara ini localhost ya 800 ya, tapi harus teman-teman jalankan di servernya dulu seperti ini. Jadi teman-teman bisa jalankan dengan cara localhost titik 80 seperti ini. Nah, ini tetap sama ya, hasilnya tetap sama, jalan juga ya, tetap jalan juga walaupun ini servernya dari projectnya ya, walaupun PHP-nya ini kita close ya, kita stop. Nah, ini kita stop ya, exit, kita tutup. Nah, ini tetap jalan ya, tetap jalan. Tetapi kalau exit ya, exit. Oke, ini exit. Kok nggak exit dia ya? Oh ya, ini udah merah. Oke, nah ini udah stop ya. Nah, ini kalau udah stop, jadi dia nggak bisa lagi. Masih bisa ya. Nah, bentar. Ini masih bisa stop all service. Oke, exit. Nah, udah keluar ya. Jadi localhost-nya nanti udah nggak bisa lagi ya. Udah nggak bisa lagi. Nah, tapi di ini tetap bisa ya. Ini tetap bisa karena kita menjalankan web servernya langsung dari projectnya. Jadi ada dua cara, bisa melalui web server yang kita install atau
di servernya ya. Jadi dari servernya. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja mau menjalankan melalui server atau melalui web server yang instalan dari SAMPP atau WAMPP-nya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.